Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Maju Melaju. Senang sekali saya di sini Rangga Madisa. Tentunya akan menghadirkan dan menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan kita semua yaitu podcast Maju Melaju. Tentunya hari ini saya tidak sendiri. Saya tengah berada bersama dengan Bapak Ahlul Wakti yang merupakan Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu saja yang akan membahas seputar kesehatan di Nusa Tenggara Barat. Tentunya dengan tema peran masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan melalui si maskot. Bapak, apa kabar? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Untuk maju melaju. Luar biasa karena tema kita pada kesempatan kali ini masih membahas dengan kesehatan. Tentu saja kita harus sehat semua, Bapak ya. Nggih. Baik, mungkin sebagian banyak sobat Maju Melaju di luar sana masih bingung nih, Pak. Apa sih yang dimaksud dengan si maskot, Pak? Nggih, iya. Terima kasih, Mas. Terima kasih Kominfo semua. Tim juga di sini sudah memfasilitasi kegiatan ini. Si maskot ini sebuah aplikasi online, gitu, Mas. Aplikasi online survei kepuasan masyarakat, yang online dan terintegrasi. Jadi sebuah aplikasi untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sudah diberikan, yang sudah diimplementasikan oleh perangkat dinas tentunya di Provinsi NTB, bisa juga oleh perangkat-perangkat yang lain berikutnya. Jadi kenapa perlu si maskot? Jadi kan kita perlu tentang survei kepuasan masyarakat seperti apa. Betul. Nah, ini kan perlu kita mengukur dalam arti kepuasan masyarakat itu terhadap layanan layanan publik yang diberikan oleh pelayan publik. Dalam hal ini bisa oleh pemerintah, bisa oleh perangkat daerah, bisa oleh swasta, dengan mendapatkan pendapat atau minta pendapat pada responden, bisa minta pendapat sama pasien kalau di rumah sakit. Lalu pendapat mereka itu kita kumpulkan melalui semacam kuesioner. Nanti kuesioner itu kita olah dalam sebuah aplikasi namanya si maskot. Survei kepuasan masyarakat yang online dan terintegrasi. Lalu dari responden yang masuk atau pendapat masyarakat yang masuk atau pelayanan seperti apa yang sudah mereka dapatkan. Lalu kita olah secara kuantitas maupun kualitas. Betul. Setelah diolah lalu kita hitung dengan perhitungan tertentu, maka kita akan mendapatkan indeks kepuasan masyarakat. Nah, si maskot inilah yang menjadi wadah bagi SKM survei kepuasan masyarakat itu. Dengan setelah kita melalui aplikasi si maskot, kita akan mendapatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang masyarakat terima selama ini. Jadi si maskot itu wadahnya gitu. Luar biasa ya. Jadi si maskot ini sebenarnya untuk melakukan atau untuk mengukur sejauh mana keterlibatan atau kebermanfaatan akses kesehatan di masyarakat itu sudah diterima gitu ya. Jadi lalu kemudian Bapak, hadirnya si maskot ini kan otomatis pasti ada yang melatar belakangi. Kenapa kemudian si maskot ini bisa dihadirkan? Apakah sebelumnya terdapat masalah atau mungkin ada keresahan di balik ini semua, Pak? Iya. Jadi pertama latar belakang kenapa si maskot? Kan kita sudah sangat akrab dengan kemajuan teknologi terkini Yang kedua kan kita ingin juga si maskot itu kan tidak kita mesti menggunakan kertas, Mas. Paperless. Nah, bisa kita kurangi. Lalu yang berikutnya si maskot ini juga itu sangat mudah untuk diimplementasikan. Sangat mudah, tidak murah, tidak berbayar, tepat dalam arti begitu nanti masuk data dan sebagainya lalu diolah dengan sebuah aplikasi, maka itu data itu bisa kita percaya. Dan anytime bisa kita publish gitu. Dan itu bisa menjadi masukan bagi pemberi pelayanan publik maupun bisa bermanfaat bagi masyarakat penerima pelayanan publik. Luar biasa. Wow, berarti bisa diartikan si maskot ini hadir tentunya juga akan mengawal perubahan zaman dan juga teknologi. Karena ya paperless tadi juga kita harus gaungkan terus supaya kebermanfaatan teknologi ini juga harus kita terus kawal sampai akhirnya
terintegrasinya segala lini itu harus mulai dari sekarang begitu Pak ya. Ya, dan begitu juga si maskot ini sangat simpel gitu. Mas. Simpel juga ya. Sangat simpel. Anytime, kapan-kapan kita ingin mendapat laporan bulanan atau 3 bulanan atau laporan 3 bulanan bahkan laporan tahunan itu langsung mudah kita akses gitu. Ya. Dan ini sangat membantu ya teman-teman di perangkat daerah, termasuk ketika menyusun laporan tuh dia format-format sudah ada gitu Mas. Tinggal melengkapi datanya dia sudah langsung dibahasakan dan sekali lagi ini kan bisa menjadi sebuah informasi yang sangat bagus, sangat menarik dan bisa dipercaya, bisa sebagai langkah untuk mengambil kebijakan berikutnya. Karena di sana itu sudah kelihatan, apakah sarpras kita itu dalam pelayanan masyarakat itu masih kurangkah, bagaimana pula atau nah kita selaku pelayan publik hospitalita kita itu kepada masyarakat itu sudah baguskah, sudah rajinkah kita senyum-senyum gitu kan. Betul. Karena bagaimanapun juga ketika masyarakat dilayani dengan senyum, dengan ramah, dengan bahasa tubuh yang bagus, itu maka sepertinya kadang-kadang masyarakat sudah sembuh duluan sebelum. Betul. Nah itulah enaknya si maskot. Luar biasa. Jadi selain tadi juga mengawal perubahan, tentunya si maskot ini juga hadir tentunya memudahkan setiap aksesnya dapat diakses oleh siapapun gitu. Termasuk dari pemerintahnya atau dari masyarakat itu sendiri. Lalu kemudian untuk tim survei sendiri Pak, untuk mendapatkan responden itu kan, untuk mendapatkan angket dan nilai itu tentu kita tahu nih siapa tim yang bergerak di balik ini Pak. Iya, jadi pertama kami dari Biro Organisasi setelah meluncurkan aplikasi si maskot, kami langsung melakukan pendampingan kepada semua perangkat daerah. Di 46 perangkat daerah termasuk Kominfo TIK juga, DPMPTSP, Bapenda, Dinas Kesehatan, RSUD, semua ya termasuk juga Bapeda, semua pokoknya perangkat daerah sudah dilakukan pendampingan, langsung kita sosialisasikan bagaimana perlu harus ada surat tugas tim yang akan mengkawal, yang akan mendampingi, yang akan memberikan informasi kepada masyarakat selaku pengguna pelayanan publik sehingga diarahkan seperti itu. Nah, ini fungsi tim surveyor ini tidak terlalu sulit lah. Karena aplikasi ini sangat simpel. Hanya perlu menjelaskan seperti apa misal tahapan, prosedur dan sebagainya seperti itu. Nah, tim-tim surveyor ini sudah terbentuk di seluruh perangkat daerah yang ada di NTB. Ya, di sana di tim itu kan maksimal 10 orang. Bisa kurang juga. Di sana itu ada ada pembina, ada pengawas, ada ketua, ada surveyor seperti itu. Jadi sudah lengkap itu. Jadi ketika melakukan pendampingan pun kita langsung implementasinya, langsung praktiknya seperti apa. Nah, hanya memang mungkin di tahap awal ketika dilakukan misalnya model aplikasi seperti itu ketika masyarakat mungkin terlalu asing dengan itu. Jadi perlu disosialisasikan bahwa ini adalah simple. Yang kedua, misal kalau responden atau kalau pengguna pemanfaat layan itu merasa sungkan, tidak mesti menyebutkan namanya kan. Betul. Bisa boleh disamarkan anonim, ya. Gitu. Betul. Anonim dalam arti misal ingin memberikan penilaian yang objektif. Tidak apa-apa gitu, dan justru itulah penilaian objektif itu yang cepat itu yang kita butuhkan selaku pemberi pelayanan. Karena dengan objektif apa yang disampaikan oleh responden itu kita betul-betul mendapat masukan untuk segera kita sempurnakan pada tahapan-tahapan berikutnya gitu. Jadi tim sudah ada udah dibentuk, bahkan strukturnya juga udah jelas Pak ya dari ketua serta anggotanya gitu. Sudah jelas ada tugas pokok dan fungsinya. Yang kedua kan aplikasi si maskot ini kan udah ribet-ribet banget lah. Cukup dengan scan barcode atau datang ke laman-laman pelayanan kita atau di roll banner yang sudah ada, tinggal bawa HP yang Android scan gitu, itu langsung ada isi identitas diri, ada jenis layanan yang dapatkan dan sebagainya. Setelah itu langsung kirim. Aman, bisa sudah. Langsung secepat itu gitu langsung secepat itu dalam hitungan menit ya. Sudah berarti masuk untuk estimasinya tidak terlalu makan waktu banyak. Sangat-sangat
simpel. Sangat simpel. Iya, sangat mudah, ya tidak perlu mikir-mikir yang berat-berat, ribet-ribet, tinggal ngisi itu, sangat tepat, cepat, murah. Murah itu tidak berbayar Betul, gitu. betul, Mas. betul. Itu. Dan tentunya identitas ini sangat dirahasiakan juga Pak ya, Dirahasiakan, bisa. bagi Sangat masyarakat juga yang dirahasiakan. tidak Misal ingin. masyarakat, saya merasa ini tidak perlu nulis apa nama itu dengan anonim, Betul. ya, yang betul itu objektif. Sekali itu merupakan umpan balik yang sangat berharga bagi kita di Pemprov NTB untuk segera kita melakukan evaluasi. Atau memperbaik atau menyempurnakan pelayanan sudah bagus. Karena saya lihat seperti ini Mas, seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu sampai dengan hari ini kami kan bisa merekap kapan saja kan itu Mas. Baik. Itu ternyata tingkat kepuasan masyarakat atau indeks kepuasan masyarakat di Dinas Kesehatan tuh di angka 90-an gitu Mas. Itu sangat memuaskan. Itu sangat memuaskan berarti ya. Iya, artinya kan si maskot ini kan kita mulai penghitungannya terhitung 1 Februari ya sampai nanti Oktober. Nah, ini kan kita sudah 1 bulan kan Iya, itu Mas. sedang Sudah 28 berlangsung, hari ya. gitu itu. Iya. Semua ya. Jadi di sana itu sudah ada untuk ya indeks kepuasan masyarakat se-NTB dengan 365 jenis layanan itu sudah ada responden lebih kurang 2.858. Itu dalam kurun waktu 1 bulan terakhir 1 ini. bulan. Dari 1 Februari sampai tanggal 28 ini. Wow, luar sudah ada biasa, responden 2.858 ya. Lalu di sana itu langsung bisa kita baca. Indeks kepuasan masyarakat itu ternyata di angka 85,5 gitu Mas. Wow. Baik gitu lah. Baik, luar biasa. Ada juga perangkat daerah di atas itu gitu. Termasuk seperti Rumah Sakit Mandalika. Itu bahkan di angka 95 kalau tidak salah. Itu sangat baik sekali, sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Ya, dan itu memang betul-betul murni gitu respon masukan dari penerima pelayanan publik seperti itu. Bapak mungkin ada nggak sih di lapangan gitu untuk surveyornya pernah menemukan respon masyarakat yang unik gitu? Ada nggak sih penolakan misalnya atau mungkin hal-hal yang mungkin tidak diterima oleh masyarakat terkait masalah survei responden ini, Pak? Iya, jadi alhamdulillah pengalaman kita di lapangan, namanya dinamika lapangan pasti sangat bervariasi. Yang penting bagaimana tugas kita adalah memberikan pemahaman, respon seperti yang sampaikan itu pasti ada. Nah, disinilah tugas kita bagaimana memberikan pemahaman. Yang kedua dengan penjelasan yang cukup, kita sampaikan ini sangat simpel, ini tidak mempunyai efek apapun. Ini akan sangat berharga, sangat bermanfaat bagi kami dari pemerintah selaku pelayan publik. Maka ini kan inilah perlunya tim surveyor itu Mas. Berikan penjelasan itu seperti apa. Karena di pelayanan publik itu termasuk sarana prasarana, termasuk kualitas pelayanan, termasuk juga prosedurnya, termasuk jangka waktu penyelesaian pelayanan. Ini kan kadang-kadang sangat bervariasi. Tentu juga ada standar pelayanan, prosedur dan sebagainya. Nah, ketika respon masyarakat seperti itu, silahkan saja. Kalau memang itu silahkan pakai anonim, bisa nanti didampingi sama tim surveyor untuk mengisi kuesioner yang ada di aplikasi itu, dan setelah itu mereka sangat senang gitu Mas. Sangat senang. Bisa apa sih yang menjadi unek-unek saya selama ini bisa gitu. diluapkan di sana ya Pak ya. Gitu. Yang kedua ini memang real gitu memang real. Lalu kalau kita melihat kan itu Mas, kalau kita ngelihat dari jumlah responden gitu, Mas, ya dalam 28 hari ini udah 2000-an di angka gitu ya. 2.858. Saya lihat respon yang sangat positif dari masyarakat kita. Ini pun perlu nanti kita lakukan sambil menyemangati teman-teman di perangkat daerah yang lain. Ayo dong segera kita sama-sama ini. Karena kita selaku pelayan publik ya tentu kan kita hanya kita menilai diri kita dong. Tetapi masyarakatlah selaku penerima layanan itu memberikan respon kepada kita secara objektif. Nah, pada satu sisi tentu si maskot perlu kita sempurnakan, kita bagaimana supaya lebih mudah lagi. Jadi kalau melihat tren gitu Mas.
terhadap jumlah responden itu di angka dalam waktu 1 bulan ini, saya yakin antusiasme masyarakat terhadap ini sangat luar Sangat biasa. luar biasa ya. Dalam kurun 1 bulan aja udah bisa meraih 2.800 lebih ya. Responden gitu. Itu ditandai keberhasilan si maskot ini juga dapat dilihat dari masyarakat yang merespon itu. Jadi kemudian Bapak, untuk mekanisme dan metode pengambilan sampel tersebut bagaimana Pak? Metode mekanisme pengambilan sampel sifatnya random. Gini. Yang kedua mungkin polanya setelah perangkat daerah oleh rumah sakit misalnya, oleh rumah sakit mata, oleh rumah sakit Manambah yang ada di Sumbawa, oleh rumah sakit jiwa yang ada di Selagalas, oleh rumah sakit Mandalika yang ada di Mandalika, oleh dinas kesehatan selaku pelayan publik, kita harus memberikan pelayanan dulu kan itu. Baik. Sudah pelayanan kita berikan, pelayanan diberikan itu setelah pelayanan diberikan, setelah prosedur semua selesai dan sebagainya, lalu masyarakat itu sudah selesai mendapat pelayanan itu, maka barulah barcode scan kita majukan. Majukan, lalu dibimbing sama surveyor, minta tolong responnya Bu seperti apa terhadap pelayanan yang tadi, terhadap biaya pelayanan, terhadap jangka waktu pelayanan, terhadap sikap pelayan publik itu terhadap responden seperti apa, waktunya, jangka waktunya dan tingkat kepuasan langsung diberikan seperti itu. Jadi prosedurnya seperti itu. Setelah kita memberikan pelayanan barulah nanti masyarakat memberikan ini. Betul. Lalu yang berikutnya juga namanya responden bukan hanya tapi tamu mitra kerja kita juga itu responden juga itu Mas. Betul. Misal ada teman dari kabupaten, datang misal ke provinsi atau misal ke Diskom Impotik, datang ke sini untuk konsultasi, itu responden juga itu. Bagaimana teman-teman kita di Diskom Impotik memberikan pelayanan prima itu kepada saudara-saudara kita yang memang datang dari kabupaten atau dari siapapun gitu, bisa dari mahasiswa, bisa dari pelajar, bisa dari pengguna-pengguna pemanfaat dari Komimpotik ini gitu. Itu adalah responden gitu. Baik Pak. Berarti emang menarik sekali ya kalau bisa kita lihat emang mekanismenya itu memang ditrain berdasarkan OPD tertentu Pak ya, untuk menghimpun beberapa informasi. Dari situ akhirnya informasi itu langsung dimasukkan ke link tersebut, ke barcode tersebut. Langsung dia masuk ke link itu ya, langsung terekam, langsung tercatat, langsung bisa disimpulkan dan langsung bisa dipublish juga sesuai dengan kebutuhan kita. Baik. Gitu. Terus kemudian untuk komponen pertanyaan di dalamnya itu apa aja Pak isinya kalau boleh tahu? Komponen pertanyaan itu sebenarnya itu ada 9. 9 diantaranya. Yang saya sampaikan tadi itu kan itu. Misal tentang prosedur pelayanan. Yang kedua tentang jangka waktu pelayanan cepat atau lambat. Terus yang ketiga misal sikap pelaku pelayanan itu. Terus yang keempat pedomannya seperti apa. Terus yang kedua kenyamanan juga. Ada juga termasuk pengaduan di sana itu ada 9 jenis jenis pertanyaan yang dianukan untuk yang di kuesioner seperti itu. Dan sekali lagi tidak sulit-sulit banget ya. Di luar kepala gitu lah. Betul. Berarti pertanyaan ini juga mendasar banget apa yang berdasarkan kebutuhan dari instansi tersebut Pak ya. Misalnya dari jenis pelayanannya seperti apa, pelayanan ya, hospitality-nya kita di di rumah sakit, di dinas kesehatan. Betul. Karena sangat penting itu hospitality Mas. Bagaimana sikap bahasa tubuh kita, perilaku kita, tutur kata kita, ramah gitu memperhatikan siapa pasien atau siapa responden itu sangat penting itu Mas. Yang kedua prosedurnya terlalu berbelit-belit, harus kita simpelkan, harus kita sederhanakan. Jadi jangan bikin termasuk sekarang bingung. Seperti yang di BPJS kan gitu Mas. Di sana misal kalau kita mengaktifkan kartu kita itu kan cukup pakai KTP aja sekarang. Jadi kalau kita misal banyak antri di sana itu ada seorang petugas itu dibawa tab gitu itu langsung kita didatangin, Bapak ngurus apa? Saya mau aktifkan BPJS saya. Saya selesai gitu Mas. Simple seperti itu bagus sekali gitu Mas. Si maskot ini ada nggak Pak rencana selain tadi menghimpun beberapa informasi atau kepuasan terhadap akses kesehatan untuk OPD ada nggak Pak? Misalnya nih kepuasan tentang pelayanan Diskominfotik misalnya atau pelayanan tentang Bapenda
daerah misalnya, itu ada nggak rencana? Ada sangat lengkap. Jadi masing-masing perangkat daerah mempunyai pertanyaan yang berbeda-beda. Beda-beda. Itu sudah masuk di itu Simaskot ter-include semua Pak ya? Iya. Jadi bukan hanya kesehatan, namun Bukan hanya ini juga kesehatan, berlaku di tapi OPD-OPD juga. 46 perangkat daerah itu sudah diaplikasikan, sudah diimplementasikan dalam bentuk Simaskot ini. Dalam bentuk Simaskot. Pertanyaan beda-beda kayaknya. Ya spesifik sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Misal pariwisata, bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pariwisata, itu ada juga gitu. Bagaimana dengan inklusif, kan kita sekarang perlu fasilitas untuk penerima manfaat pariwisata itu bagi saudara-saudara kita yang mengalami misal disabilitas. Nah itu kan nanti dari dinas pariwisata atau siapapun ya yang bergerak di pariwisata kan ada memberikan semacam akses. Atau sarana prasarana bagi saudara-saudara kita yang cacat ya diberikan, karena kita mempunyai kesempatan dan hak yang sama gitu untuk menerima pariwisata. Luar biasa ya. Maka Simaskot itu kita anukan juga di pariwisata dan sudah berproses juga, sudah ada timnya, sudah ada lengkap dan sebagainya. Apalagi di DPM PTSP. Itu sudah sangat rencana pelayanan masyarakat luar biasa. Iya, termasuk di Komimpotik apalagi kan itu. Iya. Itu 2.800 tadi itu udah terhimpun ke semua OPD juga atau hanya terfokus ke kesehatan? Ke semua OPD itu. Semua OPD. Karena itu indeks kepuasan masyarakat NTB itu. NTB. Iya. Berarti random Pak ya, bukan hanya terfokus kesehatan aja, namun beberapa OPD juga disasar di sana. Semua, karena siapapun yang mengaktifkan sudah modus langsung bisa akses. Kami nanti dari biro organisasi langsung bisa menghitung, bisa mengakses, bisa merekap, bisa dan itu enaknya gitu. Iya, betul. Sehingga nanti bukan sebagaimana setelah itu kan kita perlukan semangat. Minta tolong teman begini dan sebagainya. Ini yang belum, ini apa dan sebagainya. Lalu dari kesimpulan itu kan bisa pemerintah kita itu bisa mengambil langkah-langkah yang konkret. Betul. Karena bagaimanapun juga kini indeks kepuasan masyarakat harus terus meningkat. Bahkan kemarin seperti RSUD kan dapat penghargaan pelayanan prima itu Mas. Dari Kemenpan RB waktu itu yang kemarin 2023 itu. Nah itulah yang harus kita teman-teman itu untuk bisa bersama-sama sebagai bukti gitu betul. Pelayanan itu sudah dilakukan maksimal. Berarti rumah sakit kemarin itu sebagai contoh, sebagai trigger yang lain untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Bisa bagi yang lain-lain gitu. Jadi sekali lagi semua perangkat daerah sudah mengimplementasikan, sudah mengaplikasikan Simaskot ini. Sudah kita damping, sudah ada timnya, tinggal perlu kita percepat lagi dan Simaskot sedang kita tingkatkan juga pada satu sisi objektivitas dari superior objektivitas dari masukan dari pengguna pelayanan publik itu perlu terus kita kawal betul gitu seperti itu. Oke. Berarti bisa dibilang tujuan dan manfaat pelaksanaan Simaskot ini itu selain tadi mempermudah, tentunya dari pemerintah sendiri itu dapat lebih cepat mengambil pertimbangan dan keputusan begitu Bapak ya? Iya. Karena saya lihat seperti ini, dan sekarang juga banyak sekali kegiatan. Insya Allah pun besok ya, kan ada kita punya tamu dari Kemenko Polhukam gitu Mas. Tim itu ada 8 orang, besok akan melakukan studi visit ke NTB. Karena NTB sudah 3 tahun berturut mendapat IGA. Ya, terkait dengan pelayanan publik. Jadi intinya bagaimana peningkatan pelayanan publik ya berdasarkan inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan. Itu sebagai bentuk gitu respon bahwa kita itu NTB itu sudah gitu. Berarti bisa dibilang NTB ini udah bisa menjadi corong bagi daerah-daerah lain untuk bisa diduplikat gitu. Apa aja sih strategi sampai akhirnya mendapat daerah lain bisa studi banding ke NTB. Bagaimana sih pelayanan publik ya, termasuk dengan indeks kepuasan masyarakat yang terus kita lakukan peningkatan, lakukan evaluasi, lakukan penyempurnaan, karena bagaimanapun juga itu masyarakat harus tingkat kepuasan harus terus meningkat gitu terhadap pelayanan publik yang sudah kita lakukan baik oleh pemerintah yang selama ini. Jadi Simaskot sekarang masih di tatanan pemerintah pemerintah provinsi dulu. Berarti kalau untuk daerah belum tersentuh Pak. Nah untuk yang ke daerah, nah itu harapan kita dengan Simaskot ini segera setelah ini teman-teman dari kabupaten kota bisa mereplikasi gitu. Aplikasi Simaskot supaya ini. Terintegrasi semuanya. Terintegrasi sehingga mungkin dari puskesmas pun bisa kita mendapatkan data gitu tentang bisa kita mendapatkan responden. Pak. Itu sangat bisa. Termasuk yang sekarang sudah dilakukan.
kantor, semua kantor, semua badan ya, semua unit UPT, UPTB termasuk SMA itu sudah melakukan itu. Nah, kedepannya perlu kita gerakkan ini dengan mereplikasi ke teman-teman di pelayanan publik di kabupaten kota itu. Itu menjadi PR kita. Iya, amin, semoga kita harapannya tetap selalu berjalan seiring berbareng Pak ya. Jadi memang sih permasalahan yang kita lihat di lapangan itu terjadi di daerah-daerah Pak. Jadi banyak masyarakat yang mungkin kurang puas dengan pelayanan karena memang akses dan juga pelayan hospitality-nya kurang terlalu memadai gitu ya. Seandainya memang dari kabupaten kota itu bisa melakukan integrasi kayaknya lebih oke lagi gitu Pak ya, supaya meminimalisir masalah-masalah yang ada di daerah gitu. Karena biasanya kita hanya mendapatkan informasi itu biasa dari media sosial gitu. Misalnya ketersediaan ambulans misalnya atau mungkin orang yang memang membutuhkan akses kesehatan itu tidak dengan mudah mendapatkannya. Itu juga menjadi PR kita bersama untuk dikawal begitu Bapak ya. Lalu kemudian setelah itu banyak sekali nih Pak harapan kita tentunya semoga dari kabupaten kota bisa melakukan terintegrasi dengan provinsi sehingga akhirnya indeks kita juga bukan hanya terletak di provinsi secara umum namun juga menyentuh orang-orang di lapangan juga Pak ya. Lalu kemudian Pak, harapan yang paling ingin untuk saat ini untuk keberlanjutan si maskot ini seperti apa? Yang pertama itu harapan kita yang pertama supaya ya aplikasi si maskot ini segera bisa direplikasi di kabupaten kota, supaya layanan responden kita tuh jauh lebih luas. Dan itu akan mencerminkan itu angka sebuah kawasan yang sangat konkret untuk kita bisa mendapat masukan terhadap tingkat kepuasan masyarakat itu. Lalu yang berikutnya bagaimana sekarang si maskot ini bukan hanya diimplementasikan oleh perangkat daerah, bisa jadi oleh swasta kan itu Mas. Dan ini tidak berbayar gitu. Kan ada juga pelayan publik yang non pemerintah gitu. Betul. Bisa itu dilakukan oleh teman-teman termasuk ya pelayan publik dari swasta dan sebagainya, termasuk pelayan publik di di tingkat kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Bahkan kalau ini bisa terrealisasi luar biasa gitu. Kita akan mendapatkan data yang sangat bagus dan itu betul-betul aspirasi dari bawah. Si maskot ini mudah, murah, cepat, tepat. Betul. Jadi tidak ada sulitnya sama sekali. Betul. Seharusnya masyarakat udah bisa memanfaatkan ini gitu ya. Gitu ya. Ya tentu memang di awal memang perlu ada tim super lebih proaktif lah kan. Struggling itu. Setelah Pak ya. itu nanti ada sangat gampang sambil gitu sudah bisa gitu. Betul. Dan itu memberikan masukan sangat berharga. Pemerintah bisa segera bersikap ya bagaimana strategi kita, bisa juga mengevaluasi terhadap pelayanan selama ini. Apakah kita masih kurang di sarprasnya, apakah kita masih kurang di hospitality-nya, apakah kita masih kurang di prosedur mungkin yang masih panjang dan sebagainya. Nah, dengan cara itu kita dapat umpan balik, pemerintah bisa bersikap. Seperti ini strategi kita ke depan sehingga pelayanan itu bisa lebih prima, pelayanan itu lebih maksimal kepada masyarakat kita. Dan masyarakat inilah yang perlu memang kita muliakan gitu karena masyarakat itulah selaku kita selaku pelayan publik dan yang kita lain itu adalah masyarakat. Dan masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan memberikan informasi gitu memberikan informasi. Jadi kita ini sebab cerminan gitu. Jangan kita lah yang menilai diri kita tapi yang penerima pelayanan publik inilah yang memberikan penilaian kepada kita dan itu harus cepat, objektif, akurat. Dan tidak kita ngatur-ngatur kan betul-betul objektif seperti itu. Bapak seandainya ada kasus seperti ini Pak, ada OPD atau mungkin di daerah misal ternyata indeks kepuasan masyarakat itu sangat minim gitu Pak ya. Itu secara pelayanan dan lain sebagainya. Itu apakah ada warning atau punishment secara terkhusus untuk bisa meningkatkan kualitasnya lebih tingkat lagi Pak? Iya. Tentu ini harus menjadi warning kan itu. Nah, misal ketika itu terjadi, tentu kan kita misal ada indikator seperti ternyata di suatu tempat atau di suatu itu ternyata indeks kepuasan masyarakat itu rendah. Rendahnya itu di mana kan itu? Nah, di sini ada di 9 indikator langsung kelihatan di grafiknya itu Mas. Itu rendahnya apakah di sarpras, apakah rendahnya di prosedur yang terlalu panjang, apakah biaya yang terlalu mahal dan sebagainya. Ini kan bisa kita runut di sana itu. Bisa kita identifikasi gitu di sana itu. Dengan cara seperti itu kita bisa mendapat masukan. Oh, ternyata masyarakat itu selama itu begini
ini sehingga apa yang kita lakukan itu belum maksimal. Iya. Nah, tentu tahun balik, yang kedua kita bisa koordinasikan, bisa kita misal pendampingan kepada misal perangkat daerah tersebut. Oh, coba cara kita sebaiknya coba begini. Iya, Nanti iya. kita lakukan seperti ini, coba lakukan berjenjang dan Betul, coba ini usulkan misal satprasnya diperbaikilah Iya, iya, atau iya, apa namanya hospitality kita tingkatkan lah atau prosedur kita persingkat sajalah dan tidak terlalu mulut seperti itu. Atau bisa jadi ya, dari tim surveyor ini juga belum meningkatkan kualitas untuk sosialisasi juga bisa menjadi Iya. persoalan, Pak ya. Oke, yang kedua memang itu yang selalu kami sampaikan kepada teman-teman di perangkat daerah, mari kita bergerak bersama, berjalan bersama, tinggal kita memperbanyak apa namanya scan barcode niki. Ini kan scan barcode sangat simpel, Mas. Simpel. Bisa kita bawa ke lapangan. Betul. Atau misal teman-teman dari apa nih, rumah sakit Tempelkan aja Iya, gitu atau ya. bisa dari RSUD misalnya ke lapangan memberikan pelayanan atau teman-teman dari DPMV TSP atau dari Bapenda mau ke lapangan tinggal membawa itu saja barcode itu yang kan bisa ditempel di mobil, Betul. bisa dibawa langsung tinggal ditunjukkan, yang penting beri pelayanan dulu lah, Pelayanan dulu. baru di sana nanti Betul. turun server itu mendampingi, minta tolong Bu sebagai apa namanya responnya Ibu sini, Oke. jadi bisa kita langsung buat ke lapangan Oke, gitu oke. Mas. Jadi Di kepuasan tempat-tempat rapat pun bisa ketika Oke. yang hadir ketika kita rapat itu adalah memang mitra kita, memang responden, bisa menjadi responden juga. Tinggal kita taruh di Pronopi, bisa dengan apa nih roll bannernya, bisa dengan apa nih scan barcode-nya itu jadi sangat simpel gitu. Mas. Oh alah, betul sih kelihatannya kalau udah bentuknya seperti itu ya apalagi yang kita tunggu gitu. Seharusnya masyarakat juga udah mulai aware, mulai Iya. sadar bahwa informasi tidak sesulit zaman dulu. Ditambah tidak. memang zaman sekarang udah sangat mudah mengakses Sangat informasi mudah. apapun gitu ya. Sangat mudah. Mungkin di sini perlu ditekankan lagi bahwa tim sosialisasi juga perlu harus ditingkatkan juga gitu Iya, tim surveyor iya, itu. tim surveyornya supaya apa? Supaya masyarakat juga mampu menerima informasi secara jelas dan secara detail. betul. Gitu. Bapak, terakhir nih. Iya. Tolong saya minta ajakannya untuk masyarakat NTB termasuk juga tim-tim yang bertugas di dalamnya untuk bisa meningkatkan lagi. Si maskot ini saya rasa akan bisa kelihatan ini di beberapa bulan ke depan udah menjadi nomor 1 nih Pak di NTB. Boleh ajakan Iya, closing terima statement kasih. sekalian Pak. Iya, mari apa namanya teman-teman, mari masyarakat ya yang penerima pelayanan publik mohon dukungan, mohon partisipasinya, nggih. Untuk mengisi kuesioner ya lewat aplikasi online Simaskot, cukup dengan HP ya, lalu diisi data diri, lalu ada jenis-jenis pelayanan yang didapatkan, lalu responnya tidak sulit banget karena Simaskot ini sangat mudah, sangat murah, simple, tepat, cepat dan sebagainya. Dengan demikian bertambah banyak responden ya yang mengisi dari aplikasi Simaskot, maka semakin lengkaplah kami mendapat informasi, makin banyaklah kami mendapat masukan terhadap pelayanan publik yang sudah sedang dan akan kita lakukan nanti. Mohon dukungan. Yang kedua kepada tim surveyor ya, mari kita berikan pendampingan yang sopan, yang santun, yang bisa memberikan pencerahan kepada penerima pelayanan publik agar paham bagaimana Simaskot ini. Lalu kepada perangkat daerah ya, mari sekali lagi kita bersama-sama bergandeng tangan untuk segera kita melakukan percepatan, segera kita melakukan minta kepada mendapatkan responden yang objektif ya. Tentu dengan memberikan penjelasan yang berikutnya tidak kalah penting ya, pelayanan ya. publik yang kita lakukan harus terus kita tingkatkan ya. Terus kita tingkatkan entah dari segi waktunya, entah dari pelayanan yang kita berikan, entah dari prosedurnya, entah dari waktu pelayanan termasuk dan sebagainya, sampai tingkat kepuasan masyarakat itu menjadi betul-betul masyarakat itu merasa puas terhadap apa yang sudah kita ikhtiarkan selama ini. Dan terus kita sempurnakan. Kalau kami dari Simaskot tentu akan menyempurnakan lagi aplikasi ini sehingga tidak ketinggalan zaman, bisa menjadi sebuah standar bagi siapapun yang melakukan survei kepuasan masyarakat. Ini adalah terstandar yang bisa dipertanggungjawabkan, dan ini adalah paperless, bebas kertas. Yang kedua murah, bisa menghemat anggaran gitu. Betul. Luar biasa, sehingga
Setelah itu pun tentu ya umpan balik kita. Apa yang langkah-langkah konkret yang akan kita tindak lanjuti dari hasil indeks kepuasan masyarakat tersebut, di mana kita masih kurang ya, di mana yang masih sedang itu segera kita perbaiki. Karena bagaimanapun juga kita selaku ASN adalah pelayan publik, jadi masyarakat harus betul-betul terlayani. Ya, dengan mudah, dengan sopan, dengan santun, dengan senyum, tentu memberikan kepuasan gitu kepada kita semua. Insya Allah NTB maju melaju. Baik, itu dia luar biasa banget pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini tentunya dapat memberikan insight bagi masyarakat, terutama bagi pemerintah kita. Karena walaupun bagaimanapun kedua komponen ini harus bekerja sama, Pak, untuk bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dan hasil yang diharapkan gitu ya. Itu dia kegiatan kita pada pagi hari ini, tentunya yang membahas tema peran masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan melalui SIMaskot. Semoga SIMaskot ini hadir tentu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan juga pemerintah untuk dapat bisa mengambil kebijakan yang tuntas dan konkret pastinya, Pak ya. Semoga kegiatan ini tentunya akan selalu menghadirkan citra dan warna baru bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bagi masyarakat, dan masyarakat juga turut partisipasi menghadirkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan sehingga pemerintah juga dapat mengambil keputusan secara jelas. Baik, terima kasih banyak Bapak, kesempatannya luar biasa hari ini udah berbagi cerita dan pengalamannya. Itu dia tentunya jangan lupa tetap saksikan podcast Maju Melaju yang akan tayang setiap Senin tentunya Pak ya. Jadi Senin ini tentu edisinya tentang Senin Sehat, Pak. Jadi kalau untuk Selasa itu Selasa Makmur dan seterusnya. Jadi karena memang hari ini kita membahas kesehatan, semoga masyarakat di luar sana tetap menjaga kondisi dan kesehatannya, Pak. Itu dia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.